bagaimana PBB desak ataupun minta Presiden Jokowi untuk hentikan ketegangan antara Ukraina dengan Rusia. Jadi yuk kita simak sama-sama, jom. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Terima kasih kepada kalian yang bertandang ke Tengkuruk Channel. Selamat datang saya ucapkan, dan kepada anda yang menonton video ini saya doakan semua kalian berada dalam keadaan yang diridhoi, dan juga paling penting kita mohon kepada Allah agar kita diberi rasa kebahagiaan, kerana kebahagiaan itu adalah satu perkara yang sukar untuk kita perolehi guys. Jadi mohon kita kepada Allah agar mendapat rasa kebahagiaan itu, amin ya rabbul alamin. So guys, untuk kali ini saya akan react berkait dengan isu Ukraina bersama dengan Rusia. Ini ketegangan yang telah berlaku nih, dua negara nih guys, itu Rusia mau serang itu Ukraina, tetapi ada satu hero di sini yaitu negara Indonesia guys. Jadi kalau tengok ya hubungan antara ketiga-tiga negara nih, Indonesia berada di posisi di tengah-tengah. Jadi dia punya suara tugas amat diguna pakai oleh kedua-dua negara nih guys, sebab masing-masing macam Rusia berhubung baik dengan Indonesia, manakala Ukraina pun berhubung baik dengan Indonesia. Jadi yang bergaduh nih siapa? Ini Ukraina dengan Rusia, dorang berbaku hantam, tapi Indonesia jadi hero di sini. Jadi guys, PBB meminta untuk Jokowi hentikan ketegangan Rusia dengan Ukraina guys. Wow, hebat dan luar biasa. Inilah salah seorang pemimpin di Asia Tenggara nih guys, yang menjadi sumber inspirasi ya. Sebab apa, Jokowi ini bukan saja berani ya, tetapi dia lantang untuk menyuarakan perkara-perkara yang benar di peringkat dunia. Jadi yuk kita simak video ini. Dan untuk makluman kalian, ini video saya tengok di channel Jagat Militer. Kepada kalian yang menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ini Jagat Militer punya channel, sebab banyak betul info yang menarik di channelnya. Jadi guys, untuk tahu infonya, yuk kita simak bagaimana PBB desak ataupun minta Presiden Jokowi untuk hentikan ketegangan antara Ukraina dengan Rusia. Jadi yuk kita simak sama-sama, jom. Oh ini, Presiden Jokowi, mantap. Ini di PBB nih. Rusia minta Indonesia menyatukan dunia. Dalam situasi yang seperti ini, bukan saatnya untuk rivalitas. Bukan saatnya untuk membuat ketegangan baru yang mengganggu pemulihan dunia. Apalagi yang membahayakan keselamatan dunia. Что Украина является членом НАТО. И напичкана оружием, стоят современные ударные системы, так же, как в Польше и в Румынии. Ini Putin tadi. И начинает операции в Крыму. Сейчас не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория. Oh, ini Putin mempertahankan wilayahnya ya. Закрыт. Mari kita bayangkan bahwa Ukraina adalah anggota NATO dan memulai operasi militer. Wow. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет. Sebagaimana yang terjadi di Ukraina saat ini. Saat ini semua pihak harus menghentikan rivalitas dan ketegangan. Tengok ini guys. Suara-suara macam inilah yang diperlukan ya untuk menyelamatkan banyak perkara. Pemerintah Rusia berharap agar presidensi Indonesia di kelompok 20 negara ekonomi terbesar dunia atau G20 pada tahun 2022 dapat menghasilkan agenda yang menyatukan negara-negara di dunia dalam berbagai aspek. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobeva tanpa menyebutkan secara spesifik mengatakan pihaknya mengharapkan agar presidensi Indonesia dapat menghasilkan agenda yang menyatukan, karena di dunia saat ini ada pihak-pihak kekuatan politik dan negara-negara yang ingin memecah dunia, memberikan garis-garis batas. Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan dukungan Rusia bagi Indonesia dalam presidensinya di G20 dan pihaknya melihat bahwa Indonesia berusaha untuk membawa agenda yang menyatukan negara-negara di dunia. Salah satunya yakni dengan mengangkat kepentingan negara-negara berkembang sebagai salah satu agenda. Vorobeva mengatakan bahwa isu-isu prioritas Indonesia yakni terkait penguatan arsitektur kesehatan global,
Transisi menuju ekonomi dan energi hijau serta transformasi digital merupakan tujuan yang juga diangkat oleh Rusia dan perlu menjadi tujuan global. Selain itu, pihaknya juga berharap agar G20 di bawah presidensi Indonesia dapat mengajukan inisiatif-inisiatif baru untuk menghadapi semua isu yang tengah dihadapi dunia, terutama terkait penanganan pandemi dan juga pencegahan pandemi di masa depan serta memfasilitasi G20 transformasi ya? digital. Dia juga menyoroti Indonesia yang berupaya membawa kepentingan negara berkembang ke G20 ke dalam diskusi isu-isu tersebut. Dan juga menyebut bahwa Rusia mendukung upaya itu karena pandangan semua negara baik kecil maupun Wah, besar atau Jokowi maju atau santai berkembang saja. harus tetap dipertimbangkan. Pemerintah Rusia juga menaruh harapan besar pada Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 tahun ini. China mendadak mendekati Indonesia, sinyal kekhawatiran muncul usai Indonesia perkuat militer. Wah. Militer Indonesia akhir-akhir ini nampak sekali menunjukkan kemajuannya, sebab Indonesia telah ramai diberitakan oleh media internasional, bukan tanpa alasan tetapi karena Indonesia memborong perlengkapan militer dan berbagai negara. Hal ini tentu membuat publik terkejut. Wow. Sebab secara mendadak Indonesia memperkuat pertahanan seperti Indonesia. Dan seperti diketahui, kesepakatan pembelian Rafale diteken pada 10 Februari 2022 lalu. 10 Februari 2022. Wah. Nantinya mantap. Prancis juga akan memberikan Menarik info segala nih. dukungan ke Rafale Indonesia. Di hadapan Menteri Angkatan Bersenjata Paris, Florence Parly, dan juga Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, Ketua dan CEO Dassault Aviation, Eric Treppier, dan Wakil Marsikal Udara Yusuf Jauhari kepada Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemhan RI juga menandatangani kontrak akuisisi 42 pesawat Rafale generasi terbaru oleh Indonesia pada upacara yang diadakan di Jakarta. Wow. Akuisisi Rafale untuk Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara mencakup solusi turne lengkap dengan paket komprehensif yang mencakup pelatihan awak pesawat, dukungan logistik untuk beberapa pangkalan udara Indonesia, dan pusat pelatihan dengan 2 simulator misi penuh. Kemampuan Admiral Rafale yang unik dan akan memberikan Indonesia alat untuk kedaulatan dan kemandirian operasional, memperkuat perannya sebagai kekuatan regional utama. Industri Indonesia juga akan mendapatkan keuntungan dari pengembalian industri yang substansial. Tidak hanya di sektor penerbangan, tapi juga di semua bidang kerjasama utama lainnya yang berkaitan dengan portofolio luas teknologi ganda yang dikuasai oleh Dassault Aviation dan mitra industrinya, Safran Aircraft Engines dan juga Thales. Sementara itu, media Australian Defense menjelaskan Indonesia setidaknya membutuhkan 10 skadron jet tempur baru untuk melindungi 17.000 pulaunya. 10 skuadron. Wow. Ini luar biasa nih guys. Di bawah rencana MERV, negara itu membutuhkan 10 skuadron tempur untuk mempertahankan lebih dari 17.000 pulaunya. Betul lah. Sebab kalau Indonesia nih dia mempunyai lebih kurang 17.000 pulau. Jadi kalau memiliki skuadron ini senang, memudahkan lah untuk meronda ataupun mencapai kawasan-kawasan yang jauh guys. Dengan menggunakan jet tempur lah. Yang paling sesuai. Kalau guna bagian lautan ataupun kapal laut, dia lambat sedikit guys. Tapi kalau jet tempur senang. Itu bagus. Dan juga pengamat militer Madeline Wild dari Associated Defense Analysis menjelaskan, pembelian Rafale digunakan Indonesia untuk menyeimbangkan kekuatan di kawasan. Bahwa kesepakatan itu akan membantu dalam mengimbangi hilangnya kontak serta kontrak Naval Group untuk membangun kapal selam Sovereign Class untuk Australia, dan Prancis membantu untuk membangun kembali keseimbangan pengaruh di kawasan itu. Selain Indonesia, Prancis juga berhasil menjual Rafale ke berbagai negara di dunia. Ada India, Mesir, Yunani, Kroasia, hingga Uni Emirat Arab. Di India, Rafale digunakan untuk menangkal gangguan Cina di perbatasan Ladakh, Tibet. Sementara Mesir menggunakan Rafale untuk membendung kapasitas udara F-35 Israel. Begitu penting peran Rafale, di mana Indonesia menggunakannya untuk pengamanan Natuna Utara dan wilayah NKRI lainnya. Indonesia bukan hanya membeli Rafale saja, namun juga 2 unit kapal selam Scorpion dari Prancis. Meningkatnya belanja militer Indonesia rupanya terdengar oleh China. China juga mendadak langsung menganggap Indonesia sebagai negara sahabat. Bahkan Beijing berniat menawarkan senjata ke Indonesia. Beberapa analis percaya bahwa begitu Indonesia dan Australia terjebak dalam perlombaan senjata, kemungkinan besar Indonesia akan terus memasok senjata dari Prancis, dan kemungkinan China sebagai mitra sahabat dan negara tetangga adalah pilihan pertama Indonesia untuk pembelian senjata. China sendiri memang sudah beberapa kali menawarkan persenjataan kepada Indonesia sebelum Jakarta memutuskan membeli Rafale. Selain itu, mengharapkan pembelian Sukhoi Su-35, Indonesia terus berlanjut. Duta Besar Rusia, Indonesia berhak tentukan pilihan. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobiva,
menegaskan tidak ada pembatalan kontrak secara resmi terkait rencana pembelian Sukhoi Su-35 buatan Rusia oleh Indonesia. Oh, maksudnya yang Su-35 tu masih lagi dalam proses ya. Tapi cuma dia lewat untuk sampai ke Indonesia, ataupun proses itu belum lagi ada kata putus yang yang berlaku ya. Dia mengatakan bahwa Rusia tidak mendapat informasi resmi dari pemerintah Indonesia bahwa kontrak pembelian pesawat Sukhoi Su-35 yang ditandatangani pada 2018 telah dibatalkan. Oleh karena itu, dia menyampaikan harapannya agar kontrak itu akan dilanjutkan. So guys, wah, nampaknya info kebelakangan ini amat menarik sekali terkait dengan negara Indonesia ya. Sebab kalau 2-3 minggu ni kan guys, isu Ukraina dengan Rusia ni begitu tegang sekali guys, dan paling banyak yang saya nampak di media sosial ya, yang tengah viral, bahwa Indonesia salah satu negara yang bisa untuk menghentikan ketegangan ini guys. Dan ini di sini PBB pun desak Jokowi untuk menghentikan ketegangan Rusia dan Ukraina. Soalnya, siapakah Jokowi guys? Itu soalannya. Bayangkan sebuah negara di Asia Tenggara yang sekarang ini tengah membangun dari segi perkembangan alutsista dan juga kekuatan militer. Kalau tahun lepas saya tengok untuk budget untuk bahagian Menteri Pertahanan untuk tahun ini guys, 2022, Indonesia budget yang paling tinggi ya adalah bahagian pertahanan negara Indonesia. Jadi telah terbukti di sini bahwa Menteri Pertahanan Prabowo ataupun bahagian kepimpinan negara Indonesia merealisasikan untuk memperkuatkan negara Indonesia dengan membeli jet Rafale sebanyak 42. Dan saya ingat untuk urusan Su-35 sudah tidak jadi. Rupa-rupanya perkara ini masih lagi berlarutan ataupun masih dalam proses urusan. Wow, ini nampaknya Indonesia ya sekarang ini di mata dunia tengah membangun, dan banyak negara-negara yang sedang memerhati negara Indonesia, dan banyak juga yang ingin menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara Indonesia. Bayangkan negara China pun guys sekarang ni macam mau mengoffer dia punya senjata, tetapi sekarang ni yang jelasnya Indonesia memilih negara Perancis untuk pembelian jet tempur jenis Rafale. Jadi guys, semoga negara Indonesia sentiasa maju ke hadapan, sentiasa dihormati dan disegani oleh negara-negara asing, dan juga semoga kepimpinan negara Indonesia terus sukses yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja. Salam silaturahim, salam serumpun, salam persaudaraan daripada saya untuk kalian semua walau di mana juga Anda berada. Kita bertemu lagi di video akan datang. Bye-bye.